Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli siddiqi wal wafa amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur merupakan kunci kenikmatan, kunci kebahagiaan, kunci hidup nikmat ketika kita hidup di dunia. Berarti kalau kita kembali hidupnya nikmat, bahagia, indah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur maka kita akan ditambah nikmatnya. Jadi sebaliknya kalau kita kufur tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat hanya di atas terus sehingga yang di bawah kita lupakan, kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Tapi kalau kita mampu berbagi, mampu menolong orang lain, membantu orang lain, maka pasti Allah akan memberikan kebahagiaan. Maka banyak kalau kita melihat orang yang ahli sedekah, hidupnya selalu bahagia. Terus sedekah dan terus sedekah, terus berbagi dan terus berbagi, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan tidak cuma di dunia, di akhirat juga dia akan mendapatkan kebahagiaan atas pahala yang telah dia usahakan ketika dia hidup di dunia. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena waktu kita di dunia ini tidak lama. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan usia umatku nanti di antara 60 sampai 70 tahun. Apabila lebih daripada itu hanya sedikit, itu artinya masa aktif kita antara 60 sampai 70 tahun kita. Agar kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita, dengan teknik kita, dengan apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau tidak memanfaatkan waktu itu, maka penyesalan kerugian akan menghampiri kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena modal terbesar kita bukan hanya uang, modal terbesar kita diberikan Allah adalah umur, usia, kesempatan, kesehatan. Itu tidak akan terbayar dengan apapun. Ada orang yang diberi usia 20 tahun tapi ibadahnya lebih banyak, maka itu orang yang beruntung. Tapi sebaliknya orang yang sudah diberi umur oleh Allah banyak umurnya tetapi ibadahnya sedikit, dosanya banyak, itu orang yang rugi. Karena jemaah sekalian, mari kita menghargai waktu. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram, tak terasa. Terus bergilir waktu itu, tidak bisa kita hentikan, tidak bisa kita atur. Karena yang mengatur Allah Subhanahu wa taala, dan lama-lama kita akan termakan oleh yang namanya waktu. Nanti kita semua akan pensiun, entah pensiun dini atau pensiun sesuai dengan umur yang kita miliki. Dan setelah pensiun kita akan bersantai di rumah menikmati masa pensiun. Kalau sudah menikmati masa pensiun, itu akan menunggu kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Sudah diberi waktu, sudah diberi kesempatan, sudah diberi umur, tapi tidak dimanfaatkan. Sehari semalam 24 jam kita sama, saya sama, panjenengan sama, presiden sama, gubernur sama, pemimpin pondok sama, semua diberi waktu sama dalam sehari semalam 24 jam. Tetapi dalam waktu 24 jam itu berapa persen kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang membedakan orang yang beruntung dan orang yang rugi. Apalagi kita gunakan untuk tidur, kita gunakan untuk santai-santai berbuat maksiat, maka ruginya sudah double. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah orang yang biasa-biasa saja. Kalau kita menganggap waktu itu tidak penting, berarti kita di mata Allah Subhanahu wa taala manusia yang tidak penting. Kalau kita menganggap waktu itu penting, maka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang penting. Bagaimana kita menyikapi waktu, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang beriman itu akan beruntung. Kenapa demikian? Karena setiap gerak-geriknya, setiap nafasnya, tidurnya, kerjanya semua menjadi amal ibadah. Bagi orang-orang yang beriman, kita bekerja diniatkan untuk menafkahi, mencari nafkah untuk anak dan istri. Maka selama dia bekerja mendapatkan pahala. Bahkan tidurnya, ya Allah, saya ingin tidur untuk mengistirahatkan badan sehingga besok bisa beribadah dengan baik. Sebelum tidur berdoa, maka selama tidurnya akan menjadi pahala. Apapun makan, minum, apapun bentuknya, kalau orang yang beriman, maka orang itu akan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap pagi pun kalau kita kepingin jadi amal yang soleh, membuat satu kotak, namanya kotak celengan atau apa bentuknya, selesai salat subuh masukkan 1.000, 2.000 atau 10.000 atau semampu kita untuk disedekahkan kepada orang. Maka setiap hari kita sedekah, nanti kalau sudah terkumpul agak lumayan dikasihkan kepada orang. Berarti dalam sehari setiap pagi itu kita sudah bersedekah. Kalau kita tidak mampu, setiap hari sedekah untuk orang lain, minimal ada satu celengan di tempat kita agar kita dinilai Allah ibadah pagi. Maka sehari itu kita akan diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, ditambah rezekinya, ditambah saudaranya, hanya dengan 1.000 rupiah setiap hari subuh. Itu bagi orang yang beriman memiliki strategi seperti itu. Tapi kalau kita lupa, ya nanti bisa lupa dengan Allah, lupa sekali, minimal bismillah ketika bekerja. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang berbuat baik maka tidak akan pernah rugi. Orang yang berbuat baik itu orang yang selain cerdas intelektual juga cerdas secara spiritual. Kadang-kadang orang pintar, kadang-kadang orang cerdas, kadang-kadang orang kaya, tapi tidak peduli kepada kanan kirinya, kepada saudaranya dan sebagainya. Maka kalau kita sudah diberi Allah kecerdasan, sudah diberi Allah rezeki, kalau kita mampu berbuat apa yang kita miliki, kalau kita diberi ilmu bisa memanfaatkan ilmunya, diberi rezeki bisa memanfaatkan rezekinya, diberi tenaga bisa memanfaatkan tenaganya untuk amal soleh, tidak akan pernah rugi. Termasuk orang-orang yang beruntung. Wa tawassul bil haq, dan saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Tidak selamanya di depan betul terus, tidak selamanya seorang pemimpin betul terus. Ada kalanya salah, karena manusia tempatnya lupa dan salah. Yang benar terus adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Orang beruntung adalah orang yang saling mengingatkan, saling menguatkan, tawassul bis sabr, dan saling menjaga dalam kesabaran. Ada kalanya kita naik di atas ketika mendapatkan nikmatan yang besar. Ada kalanya kita punya jabatan di atas, tapi suatu saat akan kita tinggalkan. Dulu kita menyantuni, suatu saat kita akan disantuni. Itu hanya logika. Roda terus berputar tidak ada. Makanya saling mengingatkan dalam kesabaran, saling mengingatkan dalam kebenaran, itu penting sekali. Karena kalau orang sudah jatuh tidak kita rangkul, efek sampingnya bisa bunuh diri, bisa frustasi. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang bisa menyelamatkan orang yang sedang diuji oleh Allah SWT. Ketika mungkin hilang keluarganya, ketika ada hutang dan sebagainya, sakit tidak bisa berobat, itu orang yang perlu kurang tangan kita, perlu dukungan moral maupun apa yang kita miliki. Sehingga kalau orang kita selamatkan, kita nanti akan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beruntung. Maka sholihah, maka sabr. Dan masalah duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, dimanapun dia berada, kalau bisa
berbuat baik bermanfaat untuk orang lain tertentu dimanapun, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita, Allah akan melindungi kita dari apa-apa yang akan menggelarkan kita. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menolong, membantu orang lain, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Insya Allah Allah tidak akan pernah keliru salah dalam memberikan pahala pertolongan kepada hamba-hambanya yang terus ikhlas semata-mata karena. Semoga yang sedikit ini bisa mengingatkan kita tentang pentingnya waktu, kesempatan, dan beramal soleh. Kalau kita menunggu, kalau kita menunda, bisa jadi akan kehilangan itu. Karena waktu terus berlalu, lama-lama kita akan dimakan oleh yang namanya. Jadi mohon maaf